Mesin ini terdiri dari empat alat utama. Satu tabungnya, tempat menyimpan kayu, dua pembangkitnya sama pengendali. Pembangkit HF, high frekuensi pembangkitnya. Yang ketiga, mesin pendingin. Ini mesin pendingin, mesin vakum, mesin pendingin. Yang keempat, mesin hidrolik, alat penekan hidrolik. Jadi ada lima sebetulnya, jadi yang satu lagi adalah alat vakum, penurun tekanan udara di dalam. Ada lima alat yang utama: tabung, pembangkit, pendingin, vakum, dan ini ada hidrolik. Adapun kompresor atau pemberi sumber dari udara yang bertekanan adalah untuk menggerakkan katup-katup. Katup-katup ini digerakkan oleh udara yang bertekanan. Ini katup. Ini pengendalinya. Nah, ini di sumber tenaganya ada dari kompresor. Yang lain tidak ada dari kompresor, semuanya yang lain dari alat yang langsung dari vakum, dari HF pembangkit. Oke, sebelum menyalakan, sebelum itu tadi 5 alat utamanya ya. Sekarang kalau mau menyalakan mesin, lihat dulu semua kesiapannya. Pertama yang udah kita bikin ground ya, karena di sini perlu dicek secara berkala, karena tanahnya berpasir atau tanahnya groundnya itu kering, tinggi, jadi agak sulit untuk mendapatkan ground yang nilainya bagus, yaitu 5 ohm ke bawah. Tahanan dicek ya, misalnya kalau berkala itu sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Kalau terutama musim kemarau, kalau musim hujan mungkin 2 bulan sekali, atau ya samakan aja lah, sebulan sekali. Kalau dilihat ada groundnya di atas 5, cepat cari penyebabnya apa. Mungkin ada yang putus kabelnya, atau kasih air siram. Kemudian yang perlu dicek lagi air dari pendingin. Nih, air dari pendinginnya harus sudah tersedia sebelum menyalakan mesin. Air sudah tersedia. Tentu listriknya dicek juga, listrik yang masuk ke panel ya. Air. Yang kedua, oli hidrolik. Oli hidrolik ini, perhatikan ini ada garis merah. Garis merah ini garis minimum. Jadi kalau berada di garis minimum, kita harus tambah. Sekarang dia ada di atas atau di puncak nih. Sorot aja, coba deketin. Kelihatan nggak? Dari puncak. Kalau hidroliknya cukup, lanjut ke oli kompresor. Oli kompresor coba tunjukin. Arif itu, Arif. Coba. Nah, deketin nih. Ada batasnya kelihatan? Ada. Ya, sip. Jadi siap ya. Rasanya cuma itu. Kemudian dibuka tabungnya nih. Ini ada keran.
Ini ada keran, ini fungsinya untuk mengalirkan udara bertekanan dari kompresor ke dalam tabung. Ini tabung untuk menampung air dari kayu yang dikeluarkan dari kayu yang lagi dikeringkan. Turun ke dalam pipa kemudian masuk ke dalam tangki. Nah, untuk mengeluarkan air di dalam tangki ini kalau sudah penuh dikeluarkan, itu disembur atau dialirkan udara bertekanan dari kompresor masuk, kemudian keluar ke sini. Katup ini nanti membuka, keluar ke sini, buang airnya. Nah, keran ini tidak boleh dirobah-robah, biarkan terbukanya tanggung gini, nggak buka full, nggak nutup full juga. Jadi tanggung, biarkan seperti ini setelan dari pabriknya begitu. Rupanya mungkin kalau terlalu besar, air cepat habis, penghitungan tidak sempat terdata oleh komputer. Terlalu sedikit, air nggak keluar atau lama keluarnya dan menghambat proses. Itu aja yang harus diperhatikan. Nah, saya pinjeman, coba ada yang bisa masuk dalam sebentar, nyalain ini. Gila, Riz. Ditutup tapi ya gitu ya. Coba. Dibui. Bapak. Di pojok sana tuh. Nah, ini nih sumber api tuh, ya sumber api di mana aja sih? Coba. Tuh, apinya sebegitu. Coba deh. Nah, lihat aja. Lihat aja deh. Lagi di Lihat aja ya. Oke. Cukup. Cukup. Udah lah. Batasannya segitu, Bang. Udah. Buka. Jadi api kalau terjadi pembakaran di dalam vessel itu nggak akan seperti macis, nggak akan. Jadi dia seperti percikan dalam busi, busi kebakaran. Karena di dalam ini nggak ada udara, nggak ada oksigen, karena vakum kan. Jadi kalau siapa lihat ke sudut-sudut, kemana harus dilihat dari lubang sebesar itu, ya kan? Lihat ke sudut-sudut, walaupun gelap, tapi pandangan kita lihat ke sudut, lihat ke belakang sana, lihat ke sudut, lihat ke depan. Kalau ada percikan api, berarti ada logam di dalam, logam yang tidak terhubung ke ground. Karena semua logam harus terhubung ke ground kalau di dalam sini, kalau mesin lagi beroperasi. Kalau enggak, dia terjadi percikan api. Bisa terjadi api kayak macis tadi kalau oksigennya masuk ke dalam, artinya vakumnya bocor. Vakumnya bocor, ini seal-sealnya ada yang bocor. Seal-sealnya bocor. Seal-sealnya bocor. Baru dia akan menjadi api. Kalau nggak ada yang bocor, dia nggak akan jadi api. Jadi kalau kita ngintip, cari percikan di daerah mana. Gitu. Jangan cuma gini nggak ada aja. Nah, percikan itu bisa jadi kecil, selitas itu nggak kelihatan. Nah, kemudian kalau sebelum mengoperasikan mesin, susun dulu kayu di sini. Setelah itu dicek semua, susun kayu di dalam lori. Ini lorinya, susun kayu. Nanti cara penyusunannya di pertemuan kedua nanti. Kemudian dibor untuk masuk. Setelah tersusun kayu, dibor untuk masuk sensor suhu. Selang-selang sensor suhu. Ada dua. Satu dipasang di tumpukan bagian kedua dari atas. Yang satunya, yang lainnya kedua dari bawah.
Jadi tidak paling atas, tidak paling bawah, tapi yang kedua masuk. Bor jangan pas sebesar ini karena ini nggak boleh ketekuk, tidak boleh ketekuk. Ini harus apa namanya? Ada spare. Biasanya almarhum Pak Maskur itu 4 mili. Kalau nggak ada mata bor 4 mili, 5 mili. Sedalam mungkin segini nih, 5 cm. Hati-hati, ini nggak boleh ketekuk, juga nggak boleh kelindes ya. Kalau kelindes sama rel putus dia, karena dia serat kaca optik. Nah, setelah ini terpasang, masukkan ke dalam lori. Ini lidah-lidah atau sabuk penghantar listrik dipasang di aluminium ini. Jadi sebentar mundur, sedikit mundur. Ini aluminium ini berada di tumpukan kayu. Aluminium ini ada berapa nih? Ada 4 ya? 4, 5. Sabuk ini 5, mestinya 5. Nah ini satu lagi. Sebelum kayu paling atas aluminium, kemudian kayu lapisan pertama, kita sebut lapisan pertama. Setelah kayu lapisan pertama, pasang lagi aluminium lapisan kedua, kemudian kayu lapisan kedua, selang lagi sama aluminium lagi lapisan ketiga. Begitu selanjutnya, selang-seling. Yang paling luar itu yang warna sabuk hitam. Ya, ada di depan, itu yang kita sebut depan sana. Ada yang di belakang, ini belakang. Depan sana. Pasangkan, ini harus terjepit dengan baik. Terjepit dengan baik, ini artinya tidak kendor. Kalau kendor ini, kalau jepitnya nggak kuat, ini dikencangkan. Ini bisa diturunkan atau ini lebih dulu diturunkan untuk menjepit kayu, baru pasang ini, pasang sabuk. Ini sekarang kita coba seolah-olah kayunya sudah masuk. Kayu sudah masuk, sudah pas, sabuk sudah dipasang. Sabuk negatif, sabuk positif sudah dipasang. Ini sudah turun untuk menekan kayu. Pintu siap ditutup, tapi nggak usah ditutup kali ini. Nyalain